Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal ujian seleksi kompetensi bidang atau SKB. Analis pemberantasan tindak pidana korupsi ahli pertama. 1. Analis pemberantasan tindak pidana korupsi sedang melakukan analisis terhadap program pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Dalam menyusun rencana aksi, komponen penting yang harus dipertimbangkan untuk mengukur efektivitas program tersebut adalah A. Jumlah penyelesaian kasus korupsi yang ditangani. B. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk program. C. Indikator kinerja yang terukur dan target capaian yang jelas. D. Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan program. E. Durasi waktu pelaksanaan program anti korupsi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam perencanaan program pemberantasan korupsi, indikator kinerja yang terukur dan target capaian yang jelas merupakan komponen kunci untuk mengukur efektivitas program. Hal ini memungkinkan evaluasi objektif terhadap keberhasilan program. 2. Dalam melakukan pemantauan program pemberantasan korupsi, analis pemberantasan tindak pidana korupsi menemukan penurunan signifikan pada tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di suatu instansi. Langkah evaluasi yang paling tepat dilakukan adalah A. Memberikan sanksi administratif kepada instansi tersebut. B. Menganalisis faktor penyebab dan membuat rekomendasi perbaikan sistem. C. Menambah jumlah personil pengawas di instansi tersebut. D. Melaporkan instansi tersebut ke penegak hukum. E. Mengubah seluruh prosedur pelaporan LHKPN. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa evaluasi yang efektif dimulai dengan analisis akar masalah dan pembuatan rekomendasi perbaikan sistem untuk mengatasi penyebab utama penurunan kepatuhan. 3. Analis pemberantasan tindak pidana korupsi menerima data terkait pola korupsi di sektor perizinan. Dalam pengelolaan data tersebut, tahapan yang paling kritis adalah A. Penyajian data dalam bentuk grafik yang menarik. B. Verifikasi validitas sumber data dan cross-checking informasi. C. Penyimpanan data dalam sistem digital. D. Distribusi data kepada seluruh pemangku kepentingan. E. Pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa verifikasi validitas data dan cross-checking informasi merupakan tahap kritis untuk memastikan akurasi analisis dan rekomendasi yang dihasilkan. 4. Analis pemberantasan tindak pidana korupsi hendak melakukan advokasi kebijakan terkait penguatan sistem whistleblowing. Pendekatan yang paling efektif dalam advokasi tersebut adalah A. Melakukan sosialisasi massal ke seluruh instansi. B. Mengadakan pelatihan teknis penggunaan sistem. C. Menyusun kajian komprehensif berbasis bukti dan dampak. D. Membuat media kampanye anti korupsi. E. Menerapkan sistem reward and punishment. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa advokasi kebijakan yang efektif harus didasarkan pada kajian komprehensif yang didukung bukti dan analisis dampak untuk meyakinkan pemangku kebijakan. 5. Dalam penyusunan kebijakan pencegahan korupsi di sektor pengadaan, analis pemberantasan tindak pidana korupsi menemukan potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Solusi terbaik untuk mengatasi hal tersebut adalah A.
Menghapus kewenangan salah satu lembaga. B. Membentuk lembaga baru yang mengawasi. C. Menyusun mekanisme koordinasi dan pembagian peran yang jelas. D. Menggabungkan seluruh lembaga terkait. E. Membiarkan kompetisi antar lembaga. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mekanisme koordinasi dan pembagian peran yang jelas merupakan solusi efektif untuk menghindari tumpang tindih kewenangan sambil mempertahankan checks and balances. 6. Dalam melakukan diseminasi program anti korupsi, analis pemberantasan tindak pidana korupsi mengidentifikasi resistensi dari kelompok sasaran. Strategi yang paling tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Memberikan sanksi kepada kelompok yang resisten. B. Mengabaikan kelompok yang resisten. C. Mengidentifikasi penyebab resistensi dan merancang pendekatan khusus. D. Mengganti seluruh kelompok sasaran. E. Menghentikan program diseminasi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengidentifikasi penyebab resistensi dan merancang pendekatan khusus merupakan strategi efektif untuk mengatasi hambatan dalam diseminasi program. 7. Analis pemberantasan tindak pidana korupsi sedang merancang program pendidikan anti korupsi untuk institusi pendidikan tinggi. Aspek terpenting yang harus dipertimbangkan adalah A. Besaran anggaran program. B. Jumlah peserta yang dilibatkan. C. Integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum dan metode pembelajaran. D. Durasi program pendidikan. E. Lokasi pelaksanaan program. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum dan metode pembelajaran merupakan aspek kunci untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program pendidikan anti korupsi. 8. Dalam fasilitasi penegakan kode etik KPK, analis pemberantasan tindak pidana korupsi menemukan pola pelanggaran yang berulang. Tindakan prioritas yang harus dilakukan adalah A. Memberikan sanksi maksimal kepada pelanggar. B. Melakukan analisis sistem dan merevisi mekanisme pencegahan. C. Menambah jumlah pengawas. D. Mempublikasikan nama-nama pelanggar. E. Menghapus aturan yang sering dilanggar. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis sistem dan revisi mekanisme pencegahan merupakan tindakan prioritas untuk mengatasi akar masalah pelanggaran yang berulang. 9. Dalam mengelola data pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi, analis pemberantasan tindak pidana korupsi harus memperhatikan prinsip utama. A. Kecepatan pemrosesan data. B. Kuantitas data yang diterima. C. Kerahasiaan informasi dan perlindungan pelapor. D. Publikasi hasil pengaduan. E. Jumlah penyelesaian pengaduan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kerahasiaan informasi dan perlindungan pelapor merupakan prinsip utama dalam pengelolaan data pengaduan untuk menjamin keamanan pelapor dan efektivitas penanganan kasus. 10. Analis pemberantasan tindak pidana korupsi sedang mengevaluasi efektivitas program pencegahan korupsi berbasis teknologi informasi. Indikator kunci yang paling relevan adalah A. Jumlah aplikasi yang dikembangkan. B. Besaran anggaran pengembangan sistem. C. Tingkat adopsi dan dampak terhadap penurunan potensi korupsi. D. Jumlah pengguna sistem. E. Kompleksitas teknologi yang digunakan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tingkat adopsi dan dampak terhadap penurunan potensi korupsi merupakan indikator kunci untuk mengukur efektivitas program pencegahan korupsi berbasis teknologi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share,
dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.